Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kita boleh ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan yang percaya bersama-sama, dan saya katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersatu dalam doa. Kita mau datang membawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami datang, kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami minta kelayakan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan setiap hati dan pikiran kami saat ini Tuhan Yesus. Bila pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami rindu Engkau yang mengambil alih kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Kau ya Tuhan Yesus. Ya Rabaya Shanda ya Rabaya. Haleluya Yesus. Oh, kami datang Tuhan. Kami membawa syukur kami kepada-Mu. Saat ini kami undang Kau hadir. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya Rabaya Shanda ya Rabaya Rabaya Rabaya. Kau yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Kau yang bertata di atas penyembahan kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Pujilah Kau Tuhan, pujilah Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau hadir Tuhan. Kami rindu merasakan lawan-Mu. Oh Yesus. Ya Rabaya Shanda ya Rabaya Rabaya. Ya Rabaya Shanda ya Namo. Ya Rabaya Shanda ya Namo. Thank you Jesus. Roh Kudus, Kau hadir
ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Bersama-sama sekali lagi kita katakan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin.
Oh Jesus, Jesus. Haleluya Yesus. Ya Rabaya Shana ya Rabaya Rabaya. Terima kasih Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kita datang membuka hati kita. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi katakan, ku buka hati, oh Yesus. Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih dalam lagi kita mau datang menghadap Tuhan. Kuatkan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuatkan hati, kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Oh saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi angkat suaramu. Kami pandang
pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan. Kami menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami naikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau layakkan bulu bibir setiap kami Tuhan Yesus. Dalam boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercipta, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan ada atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa kami tercinta. Ya Rabba ya Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan yang sudah ada saat ini Tuhan Yesus. Mulai dari presiden kami saat ini masih menjabat Pak Joko Widodo beserta wakilnya Tuhan Yesus. Engkau memakai beliau ini Tuhan Yesus di akhir-akhir pemimpinannya Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat akal budi yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat presiden yang baru yang sudah terpilih, Bapak Prabowo ya Tuhan Yesus bersama wakilnya Tuhan Yesus. Engkau memakai mereka Tuhan Yesus untuk menyusun strategi dalam pemerintahan negara kami Tuhan Yesus. Uria Rabaya Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kau berikan hikmat, Kau berikan akal budi Tuhan Yesus. Kau menjadikan mereka pemerintahan yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Uria Rabaya Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi setiap perangkat-perangkat desa, perangkat-perangkat yang ada di kota Tuhan Yesus. Sistem pemerintahan yang ada, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Engkau yang memakai setiap orang-orang yang sudah terpilih di dalam sistem pemerintahan yang ada di negara kami tercinta ya Tuhan Yesus. Ya Rabba ya Shanda ya Rabba ya Rabba. Kau menjadikan mereka pemerintah yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Rabba ya Shanda ya Rabba ya Rabba. Kami berdoa buka Tuhan Yesus buat sistem keamanan yang ada di negara kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan TNI Polri Tuhan Yesus. Kau pakai mereka Tuhan Yesus sebagai prajurit-prajurit di negara kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan Yesus buat sistem ekonomi, perekonomian yang ada di negara kami Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan Yesus. Kau menaikkan Tuhan Yesus. Biarlah ekonomi kami boleh maju ya Tuhan Yesus. Ya Rabba ya Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Shanda ya Rabba ya Rabba. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat IFLC Tuhan Yesus, Gereja International Fathers Love Church Tuhan Yesus. Kami boleh bangga Tuhan Yesus, boleh berada di gereja ini Tuhan Yesus. Semua bukan karena kebetulan, melainkan karena kemurahan, karena rencana-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan gembala sidang kami, Pastor Thomas Chandra Susento Tuhan Yesus. Engkau memakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus. Melalui pelayanannya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan Yesus. Engkau menjauhkan ya Tuhan Yesus dari hamba-Mu ini kecongkakan, kesombongan, roh mamun ya Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Belah setiap pelayanannya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Rabba ya Shanda ya Rabba ya Rabba. Kau memberkati keluarganya, kesehatannya juga Tuhan Yesus. Belah Tuhan Yesus, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Pastor Harrison Tuhan Yesus yang pagi hari ini akan memberkati kami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, Kau curahkan rahmat, kebijaksanaan yang daripada Engkau kepada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Ya Rabba ya Shanda ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur berpagi hari ini Tuhan Yesus. Kami yang boleh ada, kami yang boleh hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Bukan karena kebetulan, tapi karena kemurahan-Mu, karena rencana-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami siap untuk bersuka cita, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Mari yang siap bersuka cita, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung.
Yesus adalah satu-satunya sahabat kita yang paling setia. Katakan, oh! Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku. Lagi katakan, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, bersuka cita bersama-sama dengan Kau. Oh, mari bersama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Mari lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang semuanya. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku. Sekali lagi katakan, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, kuatku. Haleluya. Oh, yang mau lebih lagi katakan, oh, bersama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Oh, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenaran yang sudah dibebaskan katanya. Karena kehebatan, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Amin. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, musik memuji Tuhan. Haleluya. Hey, mari bersama-sama kita tinggikan nama Tuhan kita. Bertepuk tangan memuji Dia. Oh, sambil mengangkat kedua tangan kita di atas kepala kita, nyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya sahabat kita yang setia. Katakan, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber. Lebih lagi, angkat suaramu. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber
Bapak Ibu jemaat Tuhan, duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Uriyara labaya shandaya ralaba. Ajar setiap kami mengerti Tuhan Yesus, segala rencanamu di dalam kehidupan setiap kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk selalu berharap hanya kepadamu. Uriyara labaya shandaya ralaba. Uriyara labaya shandaya ralaba. Thank you Jesus. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Kau yang memimpin setiap kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapa kami yang ajar, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Oh Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Kau yang sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ajarku mengerti, oh segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Oh pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada. Bersama-sama lebih dalam lagi katakan, Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancangan. Bapakku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu.
Lebih lagi katakan, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib, segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu terjadi. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan. Kau selalu membuat kami terheran-heran Tuhan. Bapakku heran perbuatanmu. Engkau yang sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu Tuhan. Menurut kehendakmu terjadilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang setia. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhan Israel, Tuhan kami juga. Haleluya, haleluya Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terpujilah Engkau. Biarlah Engkau urapi kami semua yang hadir di tengah-tengah ini Tuhan. Di pagi hari ini biarlah kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kau urapi hati, pikiran, mata, telinga kami semua. Agar kami konsentrasi mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Untuk berkata-kata menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terpujilah Engkau Tuhan kami. Mari kita yang percaya sambut firman Tuhan ini dengan katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk pemain musik kita dan juga WL yang sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Salam. Luar biasa. Jadi, apa kabarnya? Puji Tuhan. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah bisa melayani di sini yang tidak pernah saya bayangkan, saya hayalkan. Saya ada di Pontianak bersama-sama kita semua bisa ada di tengah-tengah kita semua. Saya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Herson. Asal saya dari Kerajaan Surga. Amin. Kota saya Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya datang kemarin, saya diundang oleh hambanya Gembala Sidang kita untuk mengisi firman di tempat ini. Puji Tuhan, hambanya bisa mempercayakan
saya berada di tempat ini bersama-sama kita, mau belajar bagaimana kita merenungkan kebenaran pagi hari ini. Ya, izinkan saya sebentar, saya Herson, saya sudah menikah, punya istri cukup satu. Usia saya kurang lebih sudah 47 tahun, anak 3, semuanya cowok. Yang satu sekarang lagi, yang tuanya di Semarang, lagi menempuh pendidikan, kuliah di sana. Yang nomor 2-nya juga laki-laki, anak saya 3, semua laki-laki, masih SMP kelas 2, yang bungsunya kelas 3 SD. Iya. Asal saya memang dari kota Palangkaraya, lahir di kota Palangkaraya. Dan ini tidak yang pertama saya ke sini, saya udah beberapa kali ke Pontianak dalam rangka acara menghadiri MDPJ ataupun ulang tahun yang ada di sini untuk gereja Father Love kita. Iya. Jadi di pagi hari ini di tema gereja kita Father Love masih seperti yang sebelumnya, yaitu temanya adalah kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. Amin. Ya. Jadi kalau kita melihat dari tema yang dibuat oleh gembala sidang kita ini, karena sudah cukup tahapan demi tahapan dari kematian, kebangkitan sampai dengan pencurahan Roh Kudus. Kita sudah melewati hal-hal itu, memperingati. Jadi tapi tetap kita dalam tema kita, yaitu tentang kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. Jadi dalam hal ini saya mau rindu mengajak kita semua bisa merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan bersama Tuhan. Karena saya bisa berbicara sedikit seperti ini karena kasih kemurahan Tuhan saya juga bisa seperti ini. Kalau dulu saya memang hidup saya rusak, tapi sekarang puji Tuhan sudah Tuhan pulihkan dari segala hal-hal duniawi saya dulu. Saya orang yang tidak mengenal yang namanya Kristen atau gereja. Saya hanya datang kalau dulu itu waktu Paskah, Natal, tahun baru nginjak gereja. Jadi namanya Kristen KTP, saudara. Jadi di sini saya juga rindu mengajak kita berbagi bagaimana perjuangan saya melawan hal-hal semua itu sehingga saya bisa berdiri di tempat ini bukan karena gagah hebatnya saya, hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Jadi di sini tema kita yang pertama tadi sudah kita bacakan, yang selanjutnya yaitu saya mau mengajak kita semua merenungkan pagi hari ini bagaimana dulu hidup saya penuh dengan dosa, sekarang saya coba belajar meninggalkan dosa itu. Tapi sebelum itu kita harus sama-sama mengerti apa itu dosa. Jadi di sini apa itu dosa? Kita harus tahu dulu dosa itu apa. Tidak tampil di sana? Iya. Oke, iya. Ya, ini bisa dilihat dari 1 Yohanes 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Amin. Jadi di sini saudara, kita tahu dosa itu adalah suatu pelanggaran hukum ketetapan Allah. Begitu juga dengan kita di kantor atau pemerintahan maupun di pelayanan. Semua memiliki aturan ketetapan. Maupun dalam bisnis usaha, semua ada aturan ketetapan. Dan ada perintah-perintah yang harus ditaatkan semua dari karyawan jajaran yang tinggi sampai yang terbawah. Dari jam masuk sampai pulang. Begitu juga di dalam Tuhan. Tuhan juga punya ketetapan.
Bagaimana kalau kita lihat dari asal semulanya, bagaimana dosa itu terjadi. Waktu Adam dan Hawa tidak taat dengan firman Tuhan. Itu adalah perintah di dalam kitab Kejadian. Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk makan buah pengetahuan yang di tengah-tengah Taman Eden itu. Tetapi mereka berontak tidak taat kepada otoritas Tuhan ataupun pemimpin mereka. Karena mereka diciptakan untuk di Taman Eden itu untuk mengelola Taman Eden itu, saudara. Bagaimana di situ mereka diperintahkan kalian kelola. Yang Adam untuk mengelola taman itu, Hawanya dibuat oleh Tuhan untuk membantu, menolong laki-laki ini yaitu Adam. Tetapi di sini kalau kita lihat adalah adanya pemberontakan yang terjadi karena tidak taat. Makanya dalam Tuhan sangat penting. Tuhan mengajarkan kita supaya bisa taat. Bagaimana kita bisa taat? Dengan perintah-perintah, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga kita tidak keluar dari zona nyaman. Sebenarnya Tuhan sudah merancangkan bagi kehidupan kita, itu adalah kehidupan berkat yang berlimpah-limpah di Taman Eden. Kalau kita baca dari kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan Taman Eden itu. Penuh dengan buah-buahan, susu dan madu lengkap. Manusia tidak capek-capek, tinggal petik mengelola saja sudah ada berkat di situ, berkelimpahan. Tetapi karena manusia tidak taat, sehingga dia jatuh. Sehingga Tuhan marah. Tuhan mengeluarkan mereka dari Taman Eden itu. Dari sebelah Taman Eden di sebelah timur. Dikeluarkanlah Adam dan Hawa. Dari disitulah asalnya adalah dosa. Dosa itu adalah suatu ketidaktaatan dengan aturan. Begitu juga dengan kita, kehidupan kita sehari-hari di dalam usaha bisnis. Saya yakin dan percaya di sini banyak pembisnis, banyak pengusaha. Bagaimana kita memimpin di suatu perusahaan kalau anak buah kita melawan kita? Apa yang terjadi? Antara dua, kita tegur, kita pecat. Bayangkan, begitu juga di dalam kehidupan dalam Tuhan. Dia akan keluarkan kita dari zona nyaman itu. Begitu juga dengan kehidupan dalam bisnis usaha. Kalau kita melanggar ketetapan, SP1, SP2 keluar. Jadi di sini saya rindu mengajak kita bagaimana kita mau mendapatkan kehidupan kita kembali. Yang pernah Tuhan berikan, berkat sudah tersedia. Berkat tidak perlu dikejar. Berkat yang mengejar kita. Kadang-kadang kita salah motivasi kita. Bagaimana itu berkat sebenarnya. Makanya kalau kita baca di kitab Kejadian bahwa berkat itu sudah disiapkan Tuhan. Tinggal kita mengambilnya, cuma kadang kita karena tidak taat, saudara. Dan motivasi kita keliru kadang-kadang. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya juga mengalami hal itu waktu dulu. Yang saya kejar hanya cuan-cuan, tapi tidak pernah kaya. Tapi tidak pernah kelihatan uangnya. Selalu habis-habis saja. Siang dan malam saya kerja. Tetap saja melarat hidup saya. Ceritanya saja sekian miliar uangnya tidak pernah saya lihat. Habis-habis dengan kehidupan dosa lama saya. Tetapi ketika saya berbalik dengan Tuhan, apa yang saya rasakan dalam kehidupan penuh dengan sukacita. Saya tidak pernah kekurangan dalam kehidupan kami di rumah tangga kami. Kami selalu dicukupkan walaupun kami tidak kaya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kami, selalu memberikan kecukupan. Ketika kami perlu ini ada, perlu itu ada. Memang butuh kesabaran, butuh kerelaan hati, kerendahan hati kita dengan Tuhan. Supaya kita taat dan tunduk. Jadi di sini saudara, begitu juga kalau kita lihat bagaimana pemberontakan yang terjadi dengan bangsa Israel. Sudah dilepaskan, seperti saya sudah dilepaskan dari dosa. Tuhan mau bawa saya hidup enak. Begitu juga dengan bangsa Israel, sudah dibawa melewati gurun pasir. Melewati hal. Ketika ada perintah Tuhan untuk Musa naik ke Gunung Sinai. Untuk mengambil 10 perintah yang dibuat oleh Tuhan Allah kita.
Dia naik ke atas. Tetapi manusia itu, bangsa itu bersungut-sungut. Hanya menunggu dan bersabar aja tidak siap. Sehingga mereka jatuh lagi, padahal mereka Tuhan mau selamatkan dari perbudakan, belenggu. Pada zaman itu, bagaimana kehidupan bangsa Israel? Hidup dengan perbudakan. Kerja siang malam, siang malam, siang malam. Namanya budak pasti. Pasti, saudara. Itulah yang saya hadapi dulu juga. Bagaimana rasanya saya waktu saya terbelenggu. Dari pagi malam, saya biasa kerja, sudah biasa hidup saya kerja. Saya menghadapi komputer itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore saya berhenti makan. Terus duduk di kafe sebentar, jam 9 malam mulai lagi, besok jam 9 pagi baru selesai lagi. Begitu-begitu hidup saya. Badan saya kurus kering, tapi tidak pernah saya lihat uangnya. Selalu habis. Saya dibudaki dengan pekerjaan. Saya dibelenggu, diikat. Tetapi bagaimana saya bisa merasakan dengan kehidupan yang baru dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan saya, Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa buat kita merubah hidup saya. Saya tidak perlu capek-capek. Yang penting Tuhan ajarkan ketaatan. Saya bekerja tetap disiplin. Jam 8 sampai jam sekian. Taat saja bekerja untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Jadi itu yang saya rasakan, saudara. Begitu juga dengan bangsa Israel tadi disuruh menunggu di bawah bukit Sinai, di gunung Sinai. Musa naik. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka bersungut-sungut dan melepaskan semua harta bendanya, emas dan peraknya. Iya. Mereka mengumpulkan dan kembali membuat patung lembu. Membuat berhala-berhala. Dengan apa, saudara? Dengan hartanya. Begitu juga gambaran kehidupan kita. Kadang yang membelenggu kita jatuh dalam dosa adalah harta kekayaan kita. Jadi kalau kita lihat dari bangsa Israel, gelang, emas, perak semua dilebur menjadi patung lembu. Itu yang disembah kembali. Padahal Tuhan menyuruh Musa naik ke sana untuk mengambil perjanjian-perjanjian itu, ya dua batu, loh batu, ada dua. Itulah gambaran kita, saudara. Dari awal dosa kita. Tuhan mau kita berubah, taat. Bagaimana kita mempraktekkan ketaatan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita mau taat dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Sementara kita di dalam rumah tangga saja. Di situ ada otoritas suami. Suami, hai para istri, firman Tuhan seperti itu. Tunduklah kepada suamimu. Taat saja kata Tuhan. Itulah tempat kita mempraktekkan dalam keluarga. Begitu juga dengan anak-anak. Hormatilah orang tuamu agar lanjut usiamu. Tinggal taat saja. Tugas kita melakukan prakteknya. Begitu juga dalam bisnis, usaha, pekerjaan. Kalau sudah pemimpin, jam 8 masuk, sudah bikin aturan-aturan. Kita bekerja, taat saja. Kalau kita tidak taat, seperti yang saya sampaikan tadi, SP1, SP2, out. Keluar dari zona nyaman. Akhirnya kita bersungut-sungut mencari pekerjaan lagi yang lain. Ini saudara, awal dari pada kejatuhan kita. Dari zaman Musa, zaman Adam, sampai sekarang zaman kita. Karena apa, saudara? Kalau kita salah motivasi, itu akan merusak kita. Tuhan pengen mengajarkan kita agar berkat itu tidak membuat kita jatuh kembali. Seperti bangsa Israel menggunakan harta kekayaannya untuk membuat berhala-berhalanya, saudara. Jadi kita harus mengerti apa itu dosa dulu. Kita tidak bicara surga, surga, surga terus. Tetapi kita berbicara sementara kita sebelum kita ke surga, bagaimana kita bisa menikmati surga dunia. Yang dalam arti di dalam Tuhan, bukan surga yang dulu. Mungkin Pak Andi tahu namanya surga yang dulu. Kalau saya dulu berpikir surga itu surga, mungkin saya di diskotik, di karaoke, tidak jelas kehidupan saya. Saya berpikir seperti itu. Tenangnya cuma berapa jam, pulang ke rumah pusing kepala. Lihat isi rekening sudah kosong semua. Carinya setengah mati.
Jadi itu. Saya pikir itu surga dulu. Tapi ketika saya hidup dalam Tuhan, saya merasakan bagaimana kehidupan bersama Tuhan itu. Apa janji Tuhan, damai, sejahtera, dan sukacita. Seperti itu yang saya rasakan di rumah. Kalau dulu sering bertengkar sama istri, masalah cuan, karena panjang rekapan itu saudara. Bayar ini, ini stres ini. Tapi ngabisinnya satu malam aja selesai. Kerjanya kayak budak. Selalu bertengkar. Tapi puji Tuhan setelah saya bertobat dan mengenal Tuhan Yesus kita yang baik, yang luar biasa sudah. Tidak pernah melakukan hal-hal itu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu mengajak kita semua yang ada di FLC maupun dimanapun. Khusus yang hari ini di Pontianak. Saya rindu kita mengalami perubahan terobosan ekonomi. Terobosan bisnis. Terobosan kerohanian kita harus berimbang semuanya saudara. Karena Tuhan itu sudah menciptakan kita untuk bekerja di siang hari. Malam beristirahat. Karena di waktu malamlah Tuhan memberkati kita saudara. Bagaimana juga memberkati Hawa Adam. Dia membuat seorang perempuan itu ada pada Adam pada waktu Adam tidur. Jadi di situ saudara. Jadi bukan harus tidur juga sih sebenarnya. Kalau mau dapat berkat Tuhan banyak-banyak tidur, itu juga salah saudara. Iya, makanya kalau kita lihat dari firman Tuhan hati-hati juga. Karena di firman Tuhan memberkati di waktu tidur banyak ayatnya. Bisa dibaca di Matius, di Mazmur, di kitab Kejadian. Tetapi itu ada penuh makna arti. Memang dia memberkati waktu kita selesai bekerja. Setiap apa yang kita kerjakan hari-hari kita selesai, kita serahkan ke Tuhan. Minta Tuhan memberkati pekerjaan yang kita lakukan di siang hari itu. Jadi pada waktu tidur Tuhan memberkati, bukan harus dengan tidur terus. Ya. Jadi di sini saudara, kita harus tahu dulu apa itu dosa. Dosa adalah pelanggaran, ketetapan. Di situ juga kita harus tahu bagaimana kita tidak melanggar perintah. Bukan karena zina. Bukan karena kita main togel atau apapun dosa. Itu dampak daripada dosa. Dosa yang pertama yaitu tadi pemberontakan. Yang kedua. Dosa apa yang dibenci Tuhan? Bisa kita lihat di kitab Yesaya di sini. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin dengan segala dosamu. Seperti awan yang tertiup, kembalilah kepadaku. Sebab aku telah menebus engkau. Amin. Jadi kita lihat di sini saudara, sengaja saya bikin merah. Ini adalah pemberontakan. Makanya dari tadi saya bilang kalau kita sudah memberontak terhadap Tuhan, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tetapi dengan sikap kita memberontak, tidak taat kepada Dia. Sehingga kita yang sudah berada di zona nyamannya Tuhan, taman yang sudah dibuat Tuhan, berkat yang sudah Tuhan siapkan, kita tidak bisa menikmatinya karena kita tadi tidak taat apa perintah-perintah Tuhan. Banyak sekali. Makanya saudara kalau kita baca Alkitab, yang saya rasakan, ketika saya dapat sebuah rema, apa yang harus saya lakukan? Saya akan lakukannya berusaha, minta kekuatan daripada Tuhan. Karena apa saudara? Pemberontakanlah awal dosa itu semua. Itulah dosa saudara. Nah, ini yang paling dimarah Tuhan, dibenci Tuhan adalah pemberontakan. Makanya saudara, segala sesuatu dengan apa? Otoritas. Semua, tidak ada sukacitanya. Saya pernah juga saudara bagaimana saya juga bekerja di dalam bisnis, saya kerjasama. Saya mengelola kerjaan yang diberikan oleh sahabat saya, teman saya. Saya memang punya pekerjaan sendiri, tapi saya dipercaya untuk memanajemen perusahaan teman. Saya pegang Banjarmasin, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah. Setelah saya bertobat, saya sering melawan saudara, walaupun saya sudah bertobat juga, mengenal Tuhan. Tapi saya tidak mengerti tentang pemberontakan, tentang bagaimana.
Saya merasa diri saya benar, saya lawan terus pemimpin saya. Apa yang terjadi saudara? Tahun depannya saya diopkan, cuma diberi satu kepercayaan. Tugas saya apa saudara? Saya hanya meminta ampun. Saya salah Tuhan. Setelah saya tahu bahwa pemberontakan itu awal daripada saya. Ternyata begitu juga di hadapan Tuhan. Yang kelihatan dulu dalam usaha saja saya sudah tidak taat. Saya sering melawan, saya sering ngeyel, saya bersungut-sungut dengan manajemen, dengan otoritas. Karena saya merasa diri saya yang hebat, yang benar, saya sombong. Saya dipercayakan cuma satu. Tapi puji Tuhan, saudara, saya bertobat, saya minta ampun ke Tuhan. Tahun 2024 saya dipercayakan pegang 3 provinsi kembali saudara, sampai hari ini. Malahan saya yang mundur 1 provinsi cukup, saya bilang terlalu kedagingan saya semuanya. Saya cukup mengambil Kalimantan Tengah dan Banjarmasin. Saya pikir lagi kalau banyak bagaimana saya harus bisa pelayanan. Karena saya harus imbang, saya tidak mau keluar dari zona nyamannya Tuhan. Saya tidak mau. Karena kalau saya kebanyakan juga kerjaan, saya tidak ada lagi jam doa. Saya tidak ada penyembahan dengan Tuhan. Sehingga saya mudah terintimidasi, mudah sekali kena serangan. Saya kembali bisa salah-salah kembali ke dunia lama saya. Jadi di sini saudara kita harus tahu bagaimana cara kerja dosa itu. Kalau kita lihat Tuhan Yesus mengasihi orang yang berdosa. Kalau kita lihat dari kisah, dia dekat dengan pemungut cukai. Dia dekat dengan wanita perzina. Dia mengasihi. Tetapi itu kan semua dampak daripada dosa. Nah, jadi ini saudara, kita harus tahu dulu bagaimana kita supaya kita bisa mengalami semua terobosan-terobosan pemulihan dari Tuhan dan zona nyaman dari Tuhan. Tidak terbelenggu, terikat seperti bangsa Israel dulu bersungut-sungut. Kalau kita lihat dari perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan Tuhan, ini luar biasa saudara. Selanjutnya yang ketiga, apa langkah kita untuk dapat taat? Kita bersama-sama merenungkan. Kalau kita lihat, tidak mampu kita sendiri. Tidak mampu kita. Yeskel pasal 36, 24-25 boleh kita baca. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Next. Oh ya. Ada 22 ya, oke. Jadi di sini kalau kita lihat saudara, mau dijemput Tuhan atau mau kembali sendiri ke Tuhan? Dulu kita semuanya di zona nyaman. Bukan dijemput kematian, maksudnya di dalam Tuhan. Tuhan bilang dia jemput kembali. Dia bawa kembali. Seperti bangsa Israel dia suruh Musa menjemput, mengambil, membawa. Sekarang kita udah tahu. Tidak usah Tuhan nunggu jemput. Ya Tuhan, saya mau kembali ke jalan yang baik. Ke jalan yang Engkau ajarkan. Iya, karena kalau nunggu Tuhan jemput dengan cara Tuhan, banyak caranya. Banyak sekali cara Tuhan. Kita dibikin terombang-ambing, kita dibikin jatuh. Karena kita melawan, tidak mau datang ke Dia. Makanya banyak sekali pergumulan. Bertahun-tahun tidak selesai pergumulannya, doanya tengkang-tengking, jungkir balik. Tapi kita nggak punya hati mengakui kesalahan kita yang sebelumnya. Kita memohon ampun. Gratis saudara.
Dengan Tuhan Yesus gratis loh minta ampun, enggak bayar. Enggak perlu beli macam-macam. Seperti saya dulu. Kalau mau cari rezeki, namanya orang Dayak mungkin sama tahu kan. Saya kalau mau cari proyek, saya harus beli ini, beli itu. Potong ayam sana sini, antar ke hutan, ke tengah hutan sana. Itulah kerjaan saya. Selain saya juga udah rusak macam-macam rusaknya, komplit. Biar tendernya dapat, bawa ke pohon beringin sana. Persembahan apalah, enggak jelas. Kalau sekarang saya malu rasanya di hadapan Tuhan. Dan malu dengan pekerjaan saya yang sebelumnya. Ngapain capek-capek sebenarnya kalau saya juga tahu kebenaran firman Tuhan. Modal saya pagi bangun, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa. Sampai jamnya saya harus beraktivitas, bekerja seperti biasa. Sampai di kantor saya berdoa lagi, berapa menit tidak sampai. Ada masalah saya masuk ruangan saya kunci, saya berdoa lagi. Semua gratis. Ada problema pekerjaan begini, saya berdoa lagi. Minta campur tangan Tuhan, semua gratis. Tidak perlu dulu saya harus telepon guru spiritual saya, halo? Ini saya begini, ini saya begini. Oh ya, kurang syaratnya itu. Tambah dulu syaratnya ini. Capek kan? Saya punya guru spiritual ada 2. Dia tahu masa depan saya kalau menurut masa depan yang dia baca. Tapi semuanya nggak ada yang enak. Tahun ini kamu akan bertengkar dengan orang begini-begini. Dalam bisnismu begini-begini. Waduh, saya bilang. Wah, ada pertengkaran. Kamu akan terselisih paham dengan orang. Tapi benar terjadi, saudara. Tapi saya capek urusannya kayak gini kok, saya bilang. Ada syaratnya katanya. Kenapa? Kamu beli cincin merah. Warna merah. Nanti kita baca-baca katanya kan. Biar bisa menang kamu melawan dia nanti. Nah yang kayak gitu-gitu capek kan. Saya harus cari mondar-mandir. Yang namanya cincin yang merah batunya itu. Waduh, saya bilang ini. Kalau saya ingat perbuatan saya. Luar biasa kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan saya akan mengampuni saya ketika saya datang kepadanya memohon ampun. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi sini saudara, saya mengajak kita semua. Tuhan mengajarkan kita itu, memang dia tidak mengajarkan kita untuk kaya. Tetapi dia mengajarkan kita untuk cukup. Mau beli helikopter cukup. Iya. Karena apa? Kalau motivasi kaya, itu keliru. Karena emas dan perak, Tuhan yang punya. Kita enggak punya. Kita hanya dititipkan semua. Apa yang ada di dunia ini enggak ada yang panah. Dulu saya pikir saya memiliki motivasinya. Waktu pertama bertobat juga saya pengen kaya. Pertama-tama saya juga melihat orang enaknya ikut Tuhan Yesus. Hidup orang. Saya sering belajar. Lihat di Google, saya cari pengusaha-pengusaha hebat. Saya lihat saudara. Yang di Jakarta sana yang punya ini, punya itu, punya ini. Saya lihat profil mereka sebelum saya bertobat, betul-betul bertobat itu saya membaca. Bagaimana kehidupan mereka. Saya baca. Oh ternyata orang bisa sukses itu begini. Rata-rata anak Tuhan semua. Contohnya, saya lupa namanya itu. Datuk siapa itu? Salah satu yang saya baca. Saya lihat senang. Datuk yang punya Bank Mayapada itu. Jam 4 pagi, jam 5 dia berdoa. Datang ke Tuhan. Baru dia menjalankan semua aktivitas baca. Pengetahuan. Awal-awal saya melihat hal itu. Saya cari lagi yang lainnya. Saya lihat membaca Aritano. Apa yang dilakukan orang ini bisa besar seperti ini? Ternyata mereka hidupnya pagi-pagi udah bangun, udah berdoa. Kalau kita baca, di situ awal-awalnya saya itu melihat. Ternyata ini adalah masalah kepercayaan Tuhan.
Ketika kita kuat di dalam kehidupan kita, kita tidak jatuh lagi seperti bangsa Israel. Kita tidak jatuh lagi dengan kekayaan, perak dan emas tadi yang harta ini dibuat untuk menyembah kembali berhala. Tuhan tidak mau kita jatuh seperti itu. Makanya banyak sekali orang Kristen diproses lama. Karena tidak mau mengalami perubahan. Tidak mau menyiapkan diri. Tidak mau menyiapkan bahwa saya sudah layak untuk dititipkan menjadi saluran berkat. Karena gini saudara, kalau kita terlalu banyak berkat yang bikin jatuh itu berkat itu sendiri, lupa. Lupa dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu karena sayang dengan kita, Dia proses sampai kita kuat. Makanya di sini saudara kita sama-sama belajar. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya Tuhan melayakkan kita untuk Dia menitipkan. Kalau Dia titipkan itu kan tidak titipan, masih bisalah kita pakai sebagian fasilitas yang diberikan Tuhan. Dia titipkan kita punya mobil 5, 10, tapi motivasi kita apa? Misalkan kalau hidup dalam Tuhan untuk pelayanan. Ya, 9-nya untuk pelayanan, 1 kita untungnya makai. Tidak ada yang kita bawa kalau pulang nanti itu semua itu mobil itu. Makanya Tuhan mengajarkan kita itu, menyiapkan kita supaya kita dilayakkan. Dia dipercayakan untuk menitip berkat ini untuk menjadi saluran berkat untuk kita mengasihi orang. Makanya saya bilang tadi saya belajar melihat bagaimana Datuk siapa itu dia bilang dari penghasilan dia 50% sumbangan semua. Bayangkan, dia nggak mikir 50% saudara sumbangannya dari hasil pekerjaan dia. Apakah dia bangkrut sampai sekarang? Enggak. Saya cari lagi, saya baca lagi. Malah banyak di TikToknya tuh sekarang dia berbicara bukan lagi dengan ketikan yang saya baca dulu. Dia bersaksi. Enggak miskin-miskin terus dia, tambah kaya, tambah dipercaya Tuhan. Jadi di situ saya belajar saudara, ternyata ketaatan itu. Bagaimana kita taat pagi bangun, menyembah, memuji Tuhan gratis. Itu yang saya terapkan juga saudara, saya mempraktekkan. Walaupun saya tidak kaya, tapi saya dicukupkan. Walaupun saya tidak seperti Datuk atau yang lainnya pengusaha, tapi saya yakin dan percaya suatu saat nanti Tuhan akan percaya saya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Dan saya juga rindu buat di sini Jemaat FLC Palangkaraya Pontianak juga mengalami terobosan-terobosan yang baru sehingga Tuhan melayakkan kita semua mempercayakan emas dan peraknya itu. Karena tidak ada namanya harta itu hak milik. Semua yang ada di dunia ini hak guna dan hak pakai. Mungkin Pak Andi tahu bagaimana dalam bisnis kita dibangunkan di atas tanah milik pemerintah. Di situ hak guna saja cuma 25 tahun, 30 tahun. Tidak ada yang kita bisa miliki. Begitulah dalam Tuhan. Semuanya hak guna dan hak pakai. Saya di tempat saya ada satu pengusaha. Namanya Haji Anangkato, barusan meninggal. Berlimpah hotel dan ini dan itu. Bangun perumahan ribuan, bangun roko ribuan pintu di Palangkaraya. Meninggal saudara. Saya enggak lihat dia bawa hartanya itu. Saya tiba-tiba tergerak, oh ini maksud Tuhan memperlihatkan ke saya. Ternyata hartanya ribut. Istri yang kedua yang bawa kabur hartanya, anak-anaknya kebagian 20%. Karena dia punya istri 2, istri yang pertama udah meninggal, istri kedua. Ternyata bukan anak-anaknya juga yang rencananya mau mewariskan ke anak-anaknya. Toh juga tidak. Di situ saya tergerak. Ini maksud Tuhan, tidak ada yang panah, tidak ada yang kekal hidup di dunia ini. Cuma masalah kepercayaan Tuhan. Berkat itu supaya kita tidak jatuh, kita harus mempersiapkan diri kita kuat di dalam Tuhan seperti tema kita ini saudara. Kita harus bangkit dan kuat, melekat di dalam Tuhan.
Karena apa? Disitulah Tuhan melihat hati kita. Ketika kita diberkati, saya taruh berkat ini, saya titip kepada siapa di sini. Dia sudah percaya. Menjadi saluran berkat. Makanya saudara, saya sekarang kalau di Komsel Palangkaraya maupun di ketua-ketua, saya bilang rubah semua motivasi kita. Keliru. Memiliki harta di dunia. Tapi yang kita harus kejar adalah harta di surga, saya bilang. Kita berubah, kita berdoa, jangan selalu minta berkat. Kita berdoa, Tuhan layakkan saya. Engkau percayakan saya, menitipkan berkat-berkat-Mu untuk jadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang di luar sana. Makanya saya lihat saudara, termasuk juga kalau kita lihat para pejabat mungkin kayak seperti salah satu wakil presiden yang saya sering menonton melihat, dia memiliki panti asuhan, memiliki masjid di mana-mana. Dia support semua dengan kekayaannya. Karena dia dipercaya. Bahwa berkat itu bukan buat dia sendiri. Perbandingan seperti yang saya bilang tadi. Yang buat sendiri tadi yaitu. Tidak ada juga dia bawa ribuan rumah. Ratusan ribu pintu ruko. Di situ saya melihat. Ternyata lebih dan juga tidak lama juga. Beda 3 tahun dari saya umurnya. Saya 47, 50. Sudah pulang duluan. Jadi di situ saudara, saya rindu kita semua merubah paradigma pikiran kita agar kita kuat di dalam Tuhan. Kita menyiapkan diri kita agar kita dipercaya Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Dia. Agar kita tidak terjatuh kembali. Kita rubah semua mindset pikiran kita. Biarlah kita mengumpulkan harta di surga. Kalau kita hidup kita tidak berkecukupan, mana bisa juga kita kumpulkan harta di surga. Ya kan? Apa yang mau kita beri? Enggak ada. Kalau mengumpulkan harta di surga itu kan, bantu kata Tuhan, kasihi saudara-saudaramu yang sekelilingmu. Itu. Salah satunya saudara. Di situ saya tergerak semua. Makanya saya bilang dengan pengerja-pengerja FLC, mari kita berubah. Jangan minta berkat. Minta kelayakan dari Tuhan untuk menerima berkat itu. Tapi nanti saudara lihat bagaimana saya bilang tadi, kita tidak perlu mengejar berkat, berkat yang ngejar kita. Kita rubah motivasi kita. Next, yang keberapa tadi ya? Oh ya ini. Ya. Yang pertama minta Allah hati yang baru dan roh yang baru dan ketaatan. Yeskel. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin saudara. Minta. Tidak bakalan mampu saudara tanpa Tuhan. Saya sudah rasain. Tidak mampu taat. Hanya minta kepada Tuhan. Bagaimana? Ya berdoa. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang selalu mengasihi kita. Tuhan beri hati yang baru. Tuhan beri ketaatan kepada saya. Ini kan Dia bilang. Jelas, kalau kita bisa taat itu bukan karena kehebatan kita. Tetapi karena roh Allah itu ada pada kita. Karena kita udah beda dengan orang di luar sana, saudara. Saya jujur, sejak saya bertobat, di luar Tuhan, orang itu jarang mau ke rumah saya, bingung saya. Kalau dulu, waktu zaman hidup saya lama itu banyak teman-teman saya datang. Pura-pura apalah dengan istri saya, nanti malam ya. Jam sekian kita, udah rencana yang macam-macam. Semenjak saya bertobat, satu pun tidak ada lagi yang berani datang saudara. Maksud saya teman-teman saya yang dulu, paling jangan dekat-dekat Herson katanya. Sudah jadi pendeta dia, bukan seperti itu saya bilang. Kalau kamu mau hidup enak dalam Tuhan, kembali. Kalau udah capek hidupmu seperti budak seperti itu saya bilang kan dengan pekerjaan. Sini kita doa aja buat kamu. Tapi beda saudara, dia malah ketawa. Iya, dia nggak bisa melihat, matanya tertutup melihat perubahan-perubahan itu. Dia anggap memang lelucon aja yang kita lakukan ini. Saya banyak punya teman.
Tapi kalau sudah ketemu capek, saya begini Pak, kenapa? Teman, nggak ada yang berhasilnya pekerjaan saya, nggak ada yang suksesnya semua bisnis saya. Kenapa saya bilang? Nggak tahu. Saya cuma jawab kadang, sudah capek? Ya. Kalau udah capek nanti telepon saya, nanti saya datang ke rumah, saya berdoa untuk kamu, aku bilang. Nggak telepon-telepon juga sampai sekarang. Iya. Padahal saya hanya mau gratis datang ke sana, saya berdoain. Saya senang kalau bisa doain dia kan. Tapi dia nggak tergerak, mata rohaninya tertutup, hatinya tertutup. Masih aja setiap ketemu, aduh. Dulu anak seorang kontraktor, hidup enak, punya semua, sekarang tambah merosot. Tapi enggak mau ketika saya bilang, ayo saya doain. Wah nanti saya jadi pendeta katanya. Sama seperti saya dulu, takut kalau didoain, takut jadi pendeta. Tapi setelah saya tahu kebenaran bagaimana hidup dalam Tuhan, penuh dengan sukacita. Makanya sekarang saudara, minta ke Tuhan supaya kita bisa taat dengan otoritas yang ada kelihatan dan kepada Tuhan. Selanjutnya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini janji Tuhan. Perumpamaannya dia bilang sudah berjanji dengan Abraham, Ishak, Yakub. Tanah perjanjian itu yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu itu. Ya tidak harus kita ke Israel sana saudara. Nah, karena Yerusalem, beda ya Yerusalem baru ya. Setelah kita mati itu Yerusalem baru. Kalau Yerusalem itu adalah kehidupan kita di dalam rumah tangga. Makanya Tuhan bilang, jadilah semua bangsa-bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka. Dia mengutus murid-muridnya sampai ke ujung bumi. Dari Yerusalem, Yudea, ujung bumi katanya. Bayangkan perumpamaan. Maksudnya pulihkan dulu di dalam rumah tangga kita, Yerusalem kita. Itulah di rumah tangga, itulah Yerusalem. Yudea, keliling-keliling sepupu, saudara, baru. Dan seterusnya ujung dunia buat orang-orang lain. Kita jadi berkat selalu. Amin saudara. Jadi kita harus minta ke Tuhan agar rohnya selalu ada pada kita. Agar kita dikuat dimampukan. Tanpa Tuhan tidak akan mampu saudara. Saya juga kalau kurang doa, kurang penyembahan tidak bakalan mampu. Banyak sekali, karena hidup saya, kalau setan iblis itu mungkin nunggu aja. Karena kalau kita lihat di firman Tuhan, dia selalu seperti singa mengaung-ngaung berputar-putar mengelilingi kita terus. Makanya kalau saya rasakan, kalau saya kurang jam doa saya itu beda. Banyak sekali intimidasinya. Tapi kalau saya kuat berdoa, memuji Tuhan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya enggak harus seharian juga lah. Ambillah waktu 1 jam. Pagi. Nah udah. Makanya saudara sempat kemarin Pak Thomas bilang, Bapak melayani di Pontianak. Sampai tanggal 6 ya Pak. Saya pikir kerjaan saya gimana? 2 provinsi loh saya pegang ini. Belum lagi bisnis saya yang sendiri. Yang ini punya teman. Saya udah ngelola punya saya sendiri, saya dipercaya lagi mengelola punya teman. Saya berpikir. Tapi saya ingat ketaatan kepada otoritas. Pemimpin saya. Siap pastor. Enggak apa-apa. Langsung MDPJ Pak. Siap. Karena saya pikir dunia saya, pekerjaan saya terbengkalai banyak. Saya harus meninggalkan meeting, sudah terjadwal tanggal 2, hari Senin nanti sampai tanggal 7 meeting kami itu, setiap hari. Tiba-tiba saya disampaikan sebelum berangkat ke sini, dari kementerian,
Pak kita tidak jadi diundur rapatnya. Nanti ya minggu depan baru kita rapat. Karena kami se-Kalimantan, Kementerian PU semua ke Pontianak. Ada rapat gabungan di Pontianak. Dalam hati saya puji Tuhan, saya juga ke Pontianak. Itu saudara ketika ketaatan. Kalau saya pikir daging saya, ini saya bahaya ini. Ternyata Tuhan sudah mengatur semua jadwal saya. Yang pertama saya cuma bersungut-sungut berpikirkan, cepat saya berpikir, waduh, gimana ya ini? Siapa yang mewakili saya? Ternyata Tuhan itu sudah mengatur, rombak semua yang punya dunia itu. Dia robah. Besok itu sudah ada di sini semua. Saya Kalimantan dari Kalbar, Kalteng, Kalsel, semua. Kalsel, Kaltim, Kalimantan Utara. Acaranya kebetulan ada di sini. Jadi disitulah saudara saya merasakan bagaimana dengan ketaatan yang harus saya lakukan. Saya berpikir ternyata ada lagi yang mengatur agenda saya itu yang gak saya lihat. Bayangkan saudara, dan itu bukan hanya sekali saudara, sering sekali. Dan sering saya tolak juga. Malahan semua sudah yang lain juga cancel, tiba-tiba bingung saya nggak berangkat. Pelayanan enggak, bisnis juga enggak. Akhirnya di rumah aja. Sering. Makanya saudara, belajarlah kita taat saudara. Setiap pemimpin tidak pernah merancangkan hal-hal jahat buat kita. Semua pemimpin itu adalah otoritas. Dia mau kita itu baik-baik saja semuanya. Amin saudara. Selanjutnya. Nah ini kesimpulannya saudara, saya tidak panjang lebar, 10:30. Sampai jam berapa di sini Pak Andi diizinkan saya bicara? Ini bahaya ini Pak Andi. Kalau enggak diingatin 1 hari aja saya lawan Pak Andi. Banyak masih modal saya ini. Iya, siapa suruh ngundang saya ke sini kan? Iya. Oke baik, kesimpulannya dampak dari ketaatan terhadap hukum Allah. Yang pertama, berkat akan datang padamu. Ulangan pasal 28, 1-2 dicatat, saudara. Ingat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lanjut. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Bayangkan saudara, karena kita taat. Tidak perlu kita kejar berkat itu, berkat yang datang kepada kita. Ini sering saya rasakan saudara. Di dunia konstruksi, Pandi tahu bagaimana tender kita harus bawa segepok uang. Untuk bisa dapat proyek. Saya puji Tuhan saudara. Saya tidak pernah mau melakukan hal itu lagi setelah saya bertobat. Selalu orang yang mencari saya menawarkan pekerjaan. Pak nanti ada tender ya ikut ya. Yang rapi ya dokumennya ya supaya enggak kalah. Sampai sekarang saudara. Kalau dulu saudara itu harus nyiapin. Ketemu di mana, ngelobi sana sini. Kasih uang segepok dulu tanda jadinya. Dan itu pun belum tentu dapat. Gitu. Tapi sekarang, makanya saya bilang tadi, orang yang mencari saya. Jadi kenapa? Di sini saya rindu mengajak kita semua. Bagaimana kita harus taat semua. Dalam bisnis, keluarga, pelayanan di dalam Tuhan. Ingat, ketika kita mendengar suara Tuhan, enggak tunggu lama loh ini saudara, kalau coba kembalikan. Ini apa? Mana katanya? Hari ini, mana hari ini? Di sebelah mana tadi? Ada di sini? Ya itu. Kepadamu, ini ya. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Enggak nunggu besok sebenarnya saudara. Ya, saya ada cerita dengan Pak Andi sebelum saya ke sini. Ada salah satu ketua Komsel.
Sudah nggak bisa lagi bayar mobilnya, sudah hampir 6 bulan. Utang di sana sendiri semua nunggak. Saya coba-coba berani bertanya, kenapa mukamu muram? Baru aja sebelum saya ke sini. Kamu terbuka aja. Tak bagus kelihatannya pelayanan kayak gini, saya bilang. Saya sudah tidak dapat pekerjaan. Memang dia baru ikut saya kerja, sudah saya bawa baru sebulan. Tapi kan sebulan ini tidak bakalan mampu menyelesaikan semua kan. Saya tanya, waduh, saya bilang. Saya hanya bilang begini, maaf dengan kamu. Saya sering ngomong, kamu sering lakukan. Di dalam pekerjaan, ya, kamu selain kamu jadi dalam pelayanan, kamu juga di dalam usaha juga di bawah saya. Tapi setiap saya ngomong, kamu selalu bilang, saya memiliki saran begini-begini dan ngeyel. Saya ngomong sama dia, mau enggak kamu taat, belajar dengan otoritasmu? Karena saya capek nyahut kata kamu ini. Saya tuh mau kerjanya tuh damai. Karena pemimpin itu yang mempia aja ku bilang, memerintahkan anak buahnya saja. Berangkat sana merampok, begini tahapannya, begini. Saya bilang begitu. Kalau kamu lepas dari ajaran pemimpin, kamu akan tertembak. Kamu akan tertangkap polisi. Bayangkan seorang preman, seorang mafia aja mengajar anak buahnya juga untuk keselamatan anak buahnya ini. Agar berhasil dalam misinya. Apalagi aku bilang pemimpinmu yang benar ini. Tidak mungkin aku menyesatkan kamu. Iya. Sudah mentok aku bilang. Udah. Ayo kita berdoa aja lah aku bilang. Kamu taat apa yang saya suruh. Kebetulan saya banyak sekali pengalaman hidup. Saya sampaikan. Saya taat apa yang saya suruh. Dia sudah berusaha menjual mobilnya itu tidak pernah laku-laku. Siapa yang mau beli mobil kredit? Masalah kan? Sisa 1 tahun dari 5 tahun. Kamu mau berapa jual mobil? Sekian. Salah, aku bilang. Kenapa? Itu mau Tuhan tidak seperti itu. Kita doa aja, kita serahkan ke Tuhan. Kamu lihat nanti aku bilang, kalau kamu taat, Tuhan akan kirim pembelinya. Tetapi yang mana yang pertama yang menawar, itu dia dari Tuhan. Udah, saya pulang sore, maghrib, pulang ke rumah, besoknya. Gimana kamu udah melangkah? Nawarin mobil? Ya nanti, ya. Saya bergerak juga, saya videoin mobilmu itu saya bilang, saya kirim buat teman-teman. Saya enggak tahu. Tiba-tibanya siangnya itu ada 3 grup orang datang dari grup bengkel, grup mobil ini hancur saudara, udah mau dibayar dilanjutin pusing, udah penyok gini bekas tabrakan, sampingnya juga penyok, nggak ada harga sebenarnya. Saya juga nggak tertarik, aku bilang biar ada uang batu kamu kayak gini, bingung saya jualnya. Iya, ya kita doa aja lah saya bilang, jangan ngandalkan saya, andalkan Tuhan. 3 grup datang, jadi ya, telepon dia, saya barusan ditelepon ini, mereka mau kesini mau lihat barangnya. Ya terus ada lagi ini katanya yang ini, ada grup dari leasing, ada grup dari pembeli mobil, ada grup dari bengkel. Ya udah saya bilang. Yang kamu ingat, kamu jangan pasang harga. Bilang aja, saya jual seadanya. Nggak usah kamu tipu-tipu, gue bilang. Yang benar aja, nggak usah kamu tutup-tutup itu. Yang karatannya itu, udah mau keluar semua karatan-karatan mobilnya itu. Bekas lempak-lempak apa namanya, itu udah lepas dempulnya apalah namanya. Saya bilang saya juga ngeri ngelihatnya. Nggak laku sebenarnya. Jadi datang orang menawar dari 100 juta, 95 juta, yang 100 besok, yang 95 pagi besok,
tiba-tiba datang. Kalau 90 malam hari ini saya bayar katanya. Dia telepon saya, yang mana yang saya tangkap. Yang pasti itu ku bilang, jangan kamu tunggu ya 90 itu. Besok-besok berubah semua, itu bahaya saya bilang. Dia tangkap malam itu juga, dikirim duitnya langsung. Saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini saudara, buah daripada ketaatannya. Saya bilang kamu jangan pakai akal pikirmu. Jangan pakai hargamu. Dia mau jual harga 130, 140 gitu kan. Sementara saya bilang aduh pusing saya lihatnya. Perbaiki aja saya bilang gak cukup 20 juta. Pajakmu aja 3 tahun mati gue bilang. Pembiayaan aja itu setahun belum kamu bayar. 6 bulan sudah kamu gak bayar gue bilang. Dari 12 bulan. Gimana aku bilang. Akhirnya mobilnya dibeli, dia bisa bayar. Ke leasing 40 jutaan, 30 sekian lah. Telah di-courting semua. Sisanya dia bisa beres-beres sedikit-sedikit pergumulannya selama 6 bulan belum bekerja. Jadi di situ saudara buah daripada ketaatan itu. Taat kepada siapa? Ya saya bukan minta penghormatan. Cuma saya bilang saya ajarkan dia. Karena saya pemimpinmu di gereja, saya pemimpinmu juga di pekerjaan. Udah ikutin aja. Saya juga sama, aku bilang belajar. Saya belajar. Makanya saya bilang saya kesini juga saya harus taat. Dengan pemimpin saya, gembala sidang saya. Kalau saya pikir dalam pekerjaan tadi banyak sekali yang seharusnya tinggal, ternyata di-cancel semua sama Tuhan. Yang ini yang pertama. Saya harus berdiri di mimbar ini yang pertama. Ini saudara. Ya. Selanjutnya yang kedua, yang lanjut. Menjadi kesayangan Tuhan. Inilah dampak-dampaknya tadi. Yang pertama dampak juga mengalir. Berkat yang mencari kita, mengejar kita, kita tidak perlu mengejar berkat. Berkat yang mengejar kita dengan ketaatan kita. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Seluruh ya. Bukan kita loh, bukan hak milik kita. Tanah, gedung, semua. Kita cuma pinjam pakai di dunia ini. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus katakan kepada orang Israel. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang bangkit berdiri saudara. Saya akan berdoa dari sini. Tuhan kami yang terkasih, hamba berdoa buat jemaat-jemaat FLC Pontianak ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi semua hamba-hambamu yang ada di sini. Biarlah mereka punya hati kerinduan yang taat kepada Tuhan. Dengan roh-Mu yang menyala-nyala kepada mereka di dalam nama Yesus. Engkau memberikan roh-Mu Tuhan. Engkau mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan, roh taat Tuhan. Roh kasih sayang buat mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hamba juga berdoa bagi yang belum memiliki pekerjaan. Di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberikan pekerjaan. Di dalam nama Yesus yang berbeban berat. Di dalam nama Yesus Tuhan angkat beban itu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus dengan bilur-bilur darah Yesus. Yang sudah memiliki pekerjaan Tuhan perluaskan lagi kepercayaannya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang setia selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati pagi hari ini, amin. Yang diberkati boleh selagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima Tuhan Yesus. Bila firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja,
melainkan menjadi aplikasi dan rema untuk kami menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kau berkati Tuhan Yesus hamba-Mu, Pastor Herson Tuhan Yesus, Engkau perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau memberkati pelayanannya Tuhan Yesus. Berkati juga usaha pekerjaan dan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar juga kami akan memberi persembahan ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Kita akan menyaksikan FL News. Haleluya, demikian warta sepekan. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan dengan pada hari ini. Diberkatilah orang yang menandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuat, Tuhan pasti menyertai dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, bagai dupa yang harum
Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau pulang Tuhan. Biarlah kami pulang dari sini Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita berlimpah. Mari kita arahkan hati, mata dan pikiran kita. Kita mengangkat tangan kita. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita sambut berkat Tuhan ini dengan katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, ibadah kedatangan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.